Hello semuanya. At this time, I and the members of Group 2 will discuss some questions and discussions. And at this time, I will introduce the members of Group 2. The first, I am Jeremia Momongan, and my partner, Michael Prang, Agnes Runtu, Elviliam Saran Manikome, dan Yolanda Manopo. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan contoh soal program linear, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu program linear, serta metode apa yang kelompok kami gunakan untuk membahas contoh soal program linear ini. Nah, yang dimaksud dengan program linear yaitu merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Program linear banyak diterapkan dalam masalah di kehidupan sehari-hari, seperti dalam ekonomi industri, militer, sosial, dan lain-lain. Salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear adalah metode simplex. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Dalam penentuan solusi optimal ini dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif, sehingga penentuan solusi optimal dengan metode simplex dilakukan dengan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan metode simplex ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode simplex ini merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik, karena dalam metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar. Sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebuah metode yang lebih kompleks, yaitu dengan menggunakan program komputer QSB atau Quantitative System for Business, atau menggunakan metode simplex. Lebih lanjut mengenai metode simplex, metode simplex ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode simplex ini. Antara lain yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus bernilai positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan negatif 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu seorang akan memproduksi 2 jenis kue, yaitu bolu dan brownies. Untuk memproduksi kedua kue tersebut diperlukan tepung dan gula. Maksimum penyediaan tepung adalah 40 kg per hari, gula 30 kg per hari. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp40 untuk bolu dan Rp20 untuk brownies. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi. Dan untuk kebutuhan setiap produk akan bahan baku dapat dilihat pada tabel yang ada. Selanjutnya kita akan memaksimumkan Z sama dengan 40X tambah 30Y dengan kendala yang ada. 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 25, dengan X, Y lebih dari atau sama dengan 0.
Dan selanjutnya kita melakukan penyelesaian. Dan ini untuk bentuk kanonik. Selanjutnya untuk iterasi 1 dapat dilihat pada tabel yang ada. Dan untuk tabel rasio juga dapat dilihat pada tabel yang ada. Dan kita melakukan penyelesaian. Mengganti S1 pada kolom baris X. Dapat dilihat penyelesaiannya pada layar. Selanjutnya tabel iterasi 2. Dapat kita lihat pada layar juga. Dan juga untuk tabel rasio dapat kita lihat pada layar juga. Selanjutnya kita mengganti S2 pada kolom baris Y. Dapat dilihat penyelesaian yang ada. Dan selanjutnya kita bisa menemukan nilai optimalnya dan dapat dilihat pada tabel optimal yang ada. Sehingga dapat kita simpulkan Z sama dengan 450, X sama dengan 5, dan Y sama dengan 40. Dan saat ini saya akan membahas mengenai contoh soal dari analisis sensitivitas. Adapun contohnya yaitu maksimum Z sama dengan C1 tambah 30Y. Adapun kendalanya yaitu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 35, serta X, Y lebih dari sama dengan 0. Dengan bentuk kainonik, maksimum Z sama dengan C1 tambah 30Y tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. Dan kendala 2X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 40, X tambah 2Y tambah S2 sama dengan 25, X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Dan bentuk tabelnya seperti berikut. Selanjutnya kita pilih negatif terkecil dari baris Z, sehingga kita dapatkan baris S1, X-nya 2, penyelesaian 40, dan rasio X sama dengan 40/2 sama dengan 20, serta S2, X1, penyelesaian 25 sehingga X sama dengan 25/1 sama dengan 25. Kesimpulannya, X masuk dan S1 keluar. Selanjutnya kita gantikan S1 pada kolom basis X. Baris baru X, basis S1 bagi 2, sehingga menjadi 0, 2, 3, 1, 0, 40 dibagi dengan 2, hasilnya 0, 1, 3/2, 1/2, 0, dan 20. Selanjutnya baris baru Z, yaitu basis Z kurang 40. Maka 1 min 40 min 25, 0, 0, 0 dikurangi dengan 40 dikali dengan 0, 1, 3/2, 1/2, 0, 20 dikali dengan 1 min 40 min 25, 0, 0, 0, 0 dikurangkan dengan 0, 40, 60, 20, 0, 800, sehingga hasilnya sama dengan 1, 0, 35, 20, 0, 800. Dan baris baru S2 menjadi basis S2 kurang 1, maka 0, 1, 2, 0, 1, 25 kurang 0, 1, 3/2, 1/2, 0, 20. Maka hasilnya 0, 0, 1/2, min 1/2, 1, dan 5. Sehingga tabel optimalnya seperti berikut. Sehingga dapat dioptimalkan menjadi 20 tambah 1/2 S1 lebih dari sama dengan 0 menjadi S1 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya, min 100 tambah 3/4 S1 lebih dari sama dengan 0,
maka S1 lebih dari sama dengan min 400 per 3. Maka hasilnya min 400 per 3 kurang dari sama dengan S1 kurang dari sama dengan 40. Kita masuk pada perubahan sensitivitas dari segi kendala RHS. Karena kita akan melihat jika ada perubahan, maka kita bisa tambahkan tabel dengan delta BI. Bisa dilihat pada tabel yang akan kita tambahkan satu, yaitu pada kendala yang pertama, yaitu SI. Kemudian, lakukan seperti yang sebelumnya, yaitu model simplex. Cari yang mana yang masuk basis dan mana yang keluar basis. Setelah melakukan perhitungan, kita dapatkan tabel optimal seperti yang pada digambar. Dari tabel optimal tersebut, dapat kita peroleh 5 tambah min 1 delta BI lebih dari sama dengan 0. 10 tambah min 1 delta BI lebih dari sama dengan 0. Berakhirlah juga video pembelajaran kita. Thank you for watching our learning video.